Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat embun Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di penghujung Ramadan tahun 1444 Hijriah, di mana bulan Ramadan adalah bulan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bulan di mana pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Artinya bahwa kesempatan kita beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan itu potensinya sangat besar dan peluangnya sangat mudah bagi kita untuk beribadah dan beramal soleh selama bulan Ramadan. Maka ibadah dan amal soleh selama bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun terkadang orang itu enggan untuk beribadah atau beramal soleh dengan iming-iming pahala, karena pahala itu tidak nampak, pahala itu tidak kelihatan. Sehingga ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita seorang kiai yang menguji 3 santrinya. 3 santri diperintahkan oleh sang kiai untuk memasuki sebuah gua, di mana gua itu adalah gua yang gelap gulita, ya, tidak ada pencahayaan sama sekali. Kemudian Pak Kiai memerintahkan kepada 3 santrinya untuk memasuki gua tersebut, dan kalau menjumpai sesuatu atau menemukan sesuatu, silahkan diambil dan dibawa keluar dari gua tersebut. Akhirnya satu persatu dari 3 santri itu masuk ke gua, di mana pintu masuk dan pintu keluarnya berbeda. Santri yang pertama masuk, kemudian setelah masuk gua yang gelap gulita, tangannya meraba-raba, tidak ada satupun barang yang ditemukannya, hanya ada beberapa batu kerikil yang banyak, ya. Akhirnya sang santri yang pertama ini, karena mengikuti apa yang menjadi instruksi Pak Kiai, meskipun kerikil dia ambil segenggam, kemudian dia bawa keluar. Kemudian santri yang kedua pun sama, dia masuk gua tersebut, ya, kemudian tidak menemukan apa-apa, hanya menemukan kerikil-kerikil. Kemudian 2 genggam kerikil dia bawa keluar. Dan santri yang ketiga memasuki gua yang sama, gelap gulita, tidak ada apa-apa, hanya kerikil-kerikil, batu kerikil. Kemudian dia rela melepas kaosnya untuk mewadahi kerikil-kerikil yang ada di dalam gua tersebut, dan dia bawa keluar.
Kemudian ternyata Pak Kiai sudah berada di pintu keluar dan melihat satu persatu 3 santrinya yang keluar dari gua tersebut. Kemudian ditanyakan oleh Pak Kiai, "Wahai santri, apa yang kamu bawa dari dalam gua tersebut?" Santri yang pertama membuka genggaman tangannya, ternyata isinya adalah emas. Yang di dalam goa itu, goa yang gelap gulita kelihatannya kerikil, ternyata setelah keluar dari goa di tempat yang terang, yang dibawa itu adalah emas. Dan santri yang pertama merasa menyesal kenapa dia hanya membawa 1 genggam emas yang dikira kerikil itu tadi. Dan santri yang kedua pun sama, dia menyesal kenapa hanya 2 genggam yang dia bawa dari dalam gua tersebut yang ternyata isinya emas. Santri yang ketiga pun sama, kenapa hanya sekian yang saya bawa, padahal di dalam gua itu ternyata yang kelihatannya kerikil itu adalah emas yang sangat banyak. Dari peristiwa ini Pak Kiai memberikan nasihat kepada 3 santrinya, "Wahai para santri, ketika kamu di dalam gua yang tadi gelap gulita, itu seperti halnya kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia, banyak seruan kita untuk beribadah dan beramal soleh, dan pahalanya yang berlipat ganda. Tetapi terkadang di antara kita enggan untuk melakukannya, karena iming-iming pahala itu seakan-akan hanya isapan jempol saja dan tidak nampak. Tetapi wahai para santriku, ketika engkau keluar dari gua, di mana tempat ini sudah tempat yang terang benderang, itu diibaratkan kelak kita hidup di akhirat. Di mana hidup di akhirat itu semuanya akan nampak, semuanya akan kelihatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orangnya yang berbuat kebaikan meskipun sebiji dzarrah, meskipun sekecil atom, maka kelak di akhirat akan melihat hasil baiknya. Dan begitu pula bagi orang yang berbuat keburukan di dunia, meskipun sekecil dzarrah, sekecil atom, maka kelak di akhirat juga akan melihat dampaknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bisa ambil pelajaran di bulan Ramadan. Kita rajin beribadah di bulan Ramadan, kita tekun beribadah dan beramal soleh yang tentunya harus kita bawa di bulan-bulan berikutnya, sehingga kita termasuk golongan hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.